Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua, anak-anakku? Alhamdulillah, anak-anak hebat, anak-anak pinter. Ya, oke. Sebelum Bu Zulfa lanjutkan, kita seperti biasa berdoa dulu agar pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan lancar. Kalian juga, kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, untuk hari ini adakah anak-anakku yang tidak masuk? Masuk semua ya, Nihil ya. Alhamdulillah, itu artinya kalian semua kondisinya sehat dan tetap semangat. Oke. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Marilah kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam. Terima kasih Ananda Farel. Baik anak-anak, berikutnya minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa ya minggu kemarin? Minggu kemarin, ya, masuknya Islam di Nusantara minggu kemarin. Ya, kita tahu bahwa masuknya Islam Indonesia, masuknya Islam pertama di Indonesia, pertama dibawakan oleh siapa? Para pedagang dari Gujarat. Kalau yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa siapa? Para Wali Songo. Yang jelas sudah hafal semua ya. Itu minggu kemarin. Hari ini kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Ya, jujur dan menepati janji. Apa itu jujur? Apa itu menepati janji? Mengapa kita harus berbuat jujur? Apa pula manfaat yang ada pada diri kita ketika kita berbuat jujur? Ya, kalian pernah berbuat jujur? Pernah. Dalam hal apa? Dalam perbuatan dan perkataan. Contohnya apa? Contoh kalian berbuat jujur itu seperti apa? membeli di kantin dengan kembalian uang yang pas. Membeli di kantin dengan kembalian yang pas. Ya, kebetulan kita di sekolah kita punya yang namanya kantin kejujuran. Tujuannya sekolah kita kok sampai didirikan kantin kejujuran? Ya. Agar para siswa SMP 10 dapat menjadi insan yang mulia dengan kejujuran. Bagus. Agar siswa-siswi SMP 10 bisa menjadi insan yang mulia, yang berbudi pekerti baik, termasuk jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Ya. Itu tujuannya. Kenapa sih kok ada kantin kejujuran? Ya. Sekarang kalian bisa lihat di layar papan, itu gambar apa? Orang bercermin. Kalian pernah bercermin? Pernah? Sering? Kalian bercermin kira-kira untuk apa? Memperbaiki penampilan. Apalagi? Melihat diri. Ketika kita sudah berkaca, ketika kita sudah bercermin, kita akan tahu kondisi diri kita. Oh, jilbabku kok mencelek? Nah, dibetulkan. Nah. Sekarang berikutnya, ini kira-kira bedanya apa? Ya jelas beda. Yang satu bayi, yang satu kucing. Ya. Yang sebelah kanan ini adalah menunjukkan kaca yang sebenarnya.
ketika kita bercermin, ketika kita ngaca, ketika tangan kita angkat, maka di dalam cermin, dalam kaca, tangan kita juga akan terangkat. Ya. Misalkan kita memakai jilbab hitam, maka di cermin juga akan muncul warna hitam. Ya. Tapi gambar di sampingnya, gambar apa? Kucing bercermin, yang muncul singa. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Jadi begini, ketika kita akan pingin mengetahui kondisi kita, kita bercermin. Pingin mengetahui penampilan kita sudah sesuai apa belum, kita bercermin. Tapi ketika kita ingin mengetahui penampilan kita melalui bertanya kepada teman kita, dimaksud jujur itu adalah kaca yang di gambar bayi. Ya, kebetulan tangannya diangkat. Dalam cermin juga tangannya diangkat. Itulah sebenarnya yang dikatakan jujur. Sama kan? Sama. Ya, sama, tangannya diangkat. Ya. Jujur itu penting. Kenapa jujur itu penting? Kenapa jujur itu penting? Karena agar orang percaya kepada kita. Jujur itu adalah modal pertama kita. Jujur adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan perilaku pada kenyataannya. Bukan hanya mulutnya saja, tapi semuanya. Hatinya, ucapannya, dan juga perilakunya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Coba, siapa yang bisa membacakan surat Al-Ahzab ayat 70? Ya, Zahra. Coba yang lain didengarkan. Baik, yang bisa membacakan artinya? Siapa? Ya, Aifa. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Ya. Jadi sudah jelas ya tentang perkataan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qaulan syadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Berikutnya, ada gambar apa itu? Ada gambar apa itu? Orang yang sedang disumpah. Ya, mungkin sumpah jabatan atau mungkin sumpah yang lain. Ya, ini kaitannya adalah dengan janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan kepada orang lain. Siapa yang pernah janji? Janji apa misalkan? Janji melaksanakan kerja kelompok di rumah teman.
Janji melaksanakan kerja kelompok di rumah teman. Baik, yang lain. Janji mengumpulkan tugas tepat waktu. Janji mengumpulkan tugas tepat waktu. Janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Kalau di gambar ini, mungkin ini adalah sumpah jabatan. Ketika ini sumpah jabatan, maka seorang laki-laki ini disumpah untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Ya. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, apabila berkata ia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Yang terakhir, apabila diberi kepercayaan dia berkhianat. Itu adalah tanda-tanda, ciri-ciri orang munafik. Jangan sampai tanda-tanda itu melekat kepada diri kita. Jangan. Naudzubillah. Ya. Jadi antara kejujuran dan janji itu saling beriringan. Saling beriringan satu sama lain. Ya. Kemudian berikutnya ada hikmah penerapan perilaku jujur dan menepati janji. Yang pertama, dengan jujur dan menepati janji, maka hidup kita menjadi tenang. Ya. Yang kedua, memiliki banyak teman, memiliki banyak sahabat. Itu. Dan yang ketiga adalah kehidupan rumah tangga, masyarakat, dan negara akan berlangsung dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, artinya kalian sudah jelas. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Silakan dibentuk 4 kelompok. Sudah, tinggal ini saja langsung dibagi 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan sebentar lagi, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ya, jadi sebelum kalian mulai kerja kelompok, untuk lebih menyemangati kalian, silakan nanti perwakilan satu kelompok ke depan untuk memutar roda acak. Di sini nanti akan ada beberapa soal, ya. Setelah diputar, soal yang keluar apa, itu yang menjawab adalah kelompoknya. Jelas? Oke. Kelompok 1, siapa yang mewakili? Oke, sini nak. Ya. Terus setelah itu putar. Dibacakan soalnya. Bacakan, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Nah, dibacakan, yang menjawab adalah nanti teman sekelompoknya. Bagaimana menurut pendapat kalian jika ada seorang pemimpin yang mengingkari janjinya? Bagaimanakah menurut pendapat kalian jika ada seorang pemimpin yang mengingkari janjinya? Ya. Pemimpin tersebut akan dicap sebagai orang yang pembohong. Pemimpin tersebut akan dicap sebagai seorang pembohong. Kelompok yang lain kira-kira sepakat? 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 Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Ya. Pemimpin tersebut bisa jadi diturunkan jabatannya karena dia tidak amanah dalam melakukan tugasnya. Ya. Ya. Jadi secara otomatis ketika seorang pemimpin itu tidak amanah, dia harus siap untuk diturunkan. Sekarang silahkan kalian melanjutkan tugas kelompok. Itu ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Semua aktif ya. Karena nanti kelompok yang paling aktif akan ada reward dari Bu Zulfa.
Penerapan itu contoh. Contoh perilaku. Siapa? Kan bisa dibagi masing-masing satu. Iya, Bu. Nah, wis dapat banyak. Dapat ide gitu. Oh ya. Iya, jadi misalkan satu nomor itu jawabannya ada 3, nanti kami jawabnya baru-baru. Misal satu saya, kedua itu. Ayo kelompok 4 silahkan. Ya, kelompok lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, penerapan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, tidak menyebarkan berita hoaks. 2, mengembalikan barang yang bukan hak milik kita. 3, menepati janji. Dan yang terakhir, tidak mencontek saat ujian. Alhamdulillah, kalian hebat-hebat, kalian pinter-pinter, diskusinya juga berjalan lancar. Sekarang sebelum Bu Zulfa lanjutkan, ada yang punya ganjalan atau unek-unek yang mau disampaikan, ada yang belum jelas atau mungkin yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saatnya kita untuk melakukan tes dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan disiapkan HP-nya. Ya. Tujuan Bu Zulfa membuat tes di akhir ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa menyerap materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Sudah siap? Untuk soalnya sudah Bu Zulfa bagikan di grup WA. Kalau pengen tahu peringkat berapa itu diisi namanya. Sudah selesai? Saya kembali lagi. Kenapa? Pakai tanya lagi. Ada yang sudah selesai? Atau sudah selesai? Berapa nilainya? Betul semua? Salah satu? Ya. Sebelum Bu Zulfa akhiri bahwa pembelajaran kita tadi adalah tentang jujur dan menepati janji. Bagaimana kita bisa berbuat jujur? Bagaimana kita bisa menerapkan perilaku jujur, menepati janji dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang perlu kita ingat juga bahwa jujur adalah modal utama kita. Ya, selalulah berbuat jujur. Jangan pernah berbuat ingkar janji. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi insan-insan yang mulia, muslim-muslim yang tangguh, muslim-muslim yang hebat, generasi-generasi Islam Qurani. Akhirnya Bu Zulfa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.